Bab 2408 Lin Tian melihat bayangan virtual setengah manusia setengah iblis ini dan berkata sambil tersenyum, "Percaya atau tidak, bagaimanapun, aku telah mengendalikannya." Setengah manusia dan setengah monster itu menatap Yelau. Ketika Yelau saling melihat, dia menggigil dan ingin mencari tempat untuk bersembunyi. "Kalau begitu aku akan mempercayaimu," kata setengah manusia dan setengah iblis dan menghilang. Lin Tianxin bertanya-tanya, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa muncul dalam kesadarannya kapan saja? Tapi sekarang tidak ada yang menjelaskan kepada Lin Tian, dan Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan kemudian melepaskan segelnya. Setelah semuanya selesai, Lin Tian berjalan keluar dari ruang kesadaran mimpi lama, sementara 4 lainnya menatapnya dan bertanya bagaimana kabarnya. Secara alami, Meng Lao tidak akan mengatakan bahwa dia ditundukkan oleh Lin Tian, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Segelku telah dilepaskan." Setelah itu, Meng Lao juga mengeluarkan napas yang kuat, dan keempat orang itu sangat senang sehingga mereka meminta bantuan Lin Tian. Adapun Lin Tian, satu persatu, memasuki ruang kesadaran mereka, dan kemudian menaklukkan mereka sebelum membuka segelnya. Dengan cara ini, setelah 5 orang menyelesaikannya, mereka tidak terlalu senang, karena mereka tahu bahwa mereka melarikan diri dari kendali setengah manusia dan setengah iblis, tetapi jatuh ke cakar iblis Lin Tian lagi. Lin Tian tersenyum pada kelima orang itu, apakah Anda sedih? Kami pikir kami bisa bebas, tapi sekarang tampaknya, kata Tuan Meng dengan canggung, setidaknya Anda telah menyelesaikan kultivasi Anda dan menjadi kuat, bukan? Kelima orang ini berpikir itu masuk akal, dan Lin Tian melanjutkan, dan kamu dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan kuil iblis kuno ini. Ini menjadi semakin menarik, jadi orang-orang mengangguk liar, dan Lin Tian akhirnya berkata, "Namun, kamu harus mengatur orang untuk menjaga di sini setidaknya setiap hari. Adapun bagaimana mengatur, itu urusan kalian berlima." Anda ingin kami mengawasi ini? Beberapa orang terkejut, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak menjaga, kupikir orang itu akan datang kepadamu." Begitu kata-kata itu keluar, 5 orang terkejut. Mereka buru-buru mendiskusikan bagaimana bergiliran untuk menjaga mereka. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan tersenyum. "Oke, aku akan berbicara denganmu tentang hal lain." 5 orang melihat kembali ke Lin Tian dengan aneh. Lin Tian berkata, "Saya ingin pergi ke kerajaan hantu. Saya tidak tahu di mana kerajaan iblis itu. Aku bisa pergi ke kerajaan hantu secara langsung." Tanah hantu, mimpi Leng Tua selanjutnya, dan suara Lin Tianen, "Ya, Guiyu. Ada sebuah buku di kuil iblis kuno yang mencatat cara menuju ke kerajaan hantu. Kamu bisa pergi dan melihat-lihat," Meng Lao menjelaskan. Pimpin jalan. Setelah Lin Tian selesai, Meng Lao buru-buru membawa Lin Tian pergi, sementara 4 orang lainnya terus tinggal di sana untuk berdiskusi. Ketika iblis kucing dan serigala dewasa di kuil iblis kuno melihat Lin Tian muncul kembali, mereka dengan cepat mengikuti. Kemudian, mimpi tua itu selalu menunjuk ke sebuah buku, itu saja. Lin Tian melihatnya. Ada beberapa kata besar di atasnya, menghubungkan kerajaan hantu. Ini cukup mencolok. Lin Tian tersenyum pahit, lalu mengambil buku itu dan membaliknya. Setan kucing berkata, "Dewasa, apakah kamu ingin pergi ke kerajaan hantu?" "Baiklah, temukan seseorang," Lin Tian berkata dalam diam, dan iblis kucing itu bertanya-tanya, "Siapa yang kamu cari?" "Yah, kamu tidak perlu tahu," Lin Tian berkata dengan dingin, dan iblis kucing hanya bertanya, sementara manusia serigala di satu sisi membenci iblis kucing, "Lihat dirimu, banyak bicara." "Kamu tidak bicara," setan kucing itu menatap, tetapi serigala itu berhenti berbicara. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian selesai membacanya, menutupinya, dan kemudian berkata kepada lelaki tua itu di malam hari, "Oke, aku akan pergi dulu, kamu bisa tinggal di sini." Iya, setelah berkat Meng Lao, Lin Tian pergi, tetapi iblis kucing dan serigala dewasa bertanya-tanya mengapa Meng Lao begitu sopan kepada Lin Tian. Sebaliknya, ketika Lin Tian keluar dari kuil iblis kuno, kedua iblis itu dengan cepat mengikuti, terutama iblis kucing berkata, "Mau kemana, tuanku?" Serigala itu menggeram, "Mau kemana, Pak? Ayo mengantarmu pergi." Melihat kedua monster ini, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin mengikutiku?" Setan kucing segera berkata, "Tuanku, Anda sangat kuat, kami akan dapat membuat kemajuan besar dengan Anda." "Sanjunganmu sangat keras," kata serigala, "apakah kamu tidak mau?" Setan kucing itu menatap,
Tetapi manusia serigala itu tidak bisa berkata-kata. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, "Aku khawatir kemana aku pergi. Kamu tidak berani mengikutiku." "Tidak, sama sekali tidak," setan kucing berjanji, dan serigala berkata, "Ya, siapa kita? Bagaimana mungkin ada tempat di mana saya tidak berani pergi?" Lin Tian Xiao berkata, "Di dunia iblis, ada tempat yang disebut Gunung Angin Iblis, kan?" Mendengar 3 kata Gunung Angin Iblis, wajah kedua pria itu berubah, mereka terdiam beberapa saat, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ada apa, takut?" Setan kucing malu untuk mengatakan, "Dewasa, di dunia iblis, ada beberapa tempat yang tidak bisa pergi, dan Gunung Angin Iblis ini adalah salah satunya." "Oh, katakan padaku." "Dikatakan bahwa ada banyak roh yang mengerikan. Begitu mereka bertemu kami, mereka akan membawa kami pergi dan membunuh roh asli kami." Elf mengatakan itu mengerikan, dan serigala berkata, "Ya, Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya, iblis yang kuat, jatuh di sana." Lin Tian tersenyum pada mereka, "Kalau begitu saya akan pergi ke sana, apakah kamu tidak akan pergi?" "Ah, mau kemana, tuanku?" Iblis kucing menatap, dan serigala dewasa menatap, "Apakah ini benar-benar palsu?" Lin Tian tersenyum, "Bagaimana menurutmu, ini?" kata Elf dengan ragu-ragu. Serigala itu juga menatap Lin Tian dengan aneh, "Tuan, bisakah Anda mengubah tempat?" "Tempat? Saya tidak ingin berubah." Lin Tian menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, iblis kucing berkata, "Ini tidak baik." "Singkatnya, jangan pergi?" Lin Tian bertanya langsung, dan iblis kucing itu mengangguk muram, "Pergi, ayo pergi." Serigala itu juga mengangguk, "Ya, ayo pergi." Saat ini, bahkan jika kedua monster itu tidak ingin untuk pergi, mereka harus pergi. Bagaimanapun, Lin Tian sangat mengerikan sehingga mereka takut Lin Tian tidak bahagia. Mereka membersihkannya. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, "Pergi, pergi." Setelah itu, Lin Tian pergi, dan kedua iblis itu buru-buru mengikuti. Tetapi mereka sangat khawatir, jadi kedua iblis itu semua terlihat buruk di sepanjang jalan. Sampai beberapa hari kemudian, Lin Tian datang ke apa yang disebut Gunung Angin Iblis, dan di luar Gunung Iblis, dia bisa merasakan gas hantu tebal di dalamnya. Setan kucing menghirup udara dalam-dalam, tetapi manusia serigala itu tidak mengerti. "Mengapa kamu datang ke sini, dewasa?" "Bukankah aku mengatakan itu? Aku akan ke tanah hantu," kata Lin Tian Xiao, dan monster kucing itu berkata, "Bisakah Gunung Iblis ini pergi ke kerajaan hantu?" Serigala itu juga menatap Lin Tian secara tidak sengaja. Dan Lin Tian menjelaskan, buku itu mengatakan bahwa ada saluran jauh di dalam gunung angin jahat, yang terhubung dengan kerajaan hantu. Selama kamu pergi ke sana, kamu bisa mencapai kerajaan hantu. Ketika kedua monster itu mendengar ini, Lin Tian tertawa dan berkata, "Pergi." Setan kucing kembali ke tempatnya, dan dengan cara yang malu, "Dewasa, bagaimana jika catatan buku itu salah?" "Tidak, tuanku, selalu ada beberapa kesalahan dalam buku-buku itu. Jadi Anda tidak bisa mempercayainya sepenuhnya." Serigala juga setuju dengan iblis kucing dan menambahkan jalur api. Bab 2408 Lin Tian melihat bayangan virtual setengah manusia setengah iblis ini dan berkata sambil tersenyum, "Percaya atau tidak, bagaimanapun, aku telah mengendalikannya." Setengah manusia dan setengah monster itu menatap Yelau. Ketika Yelau saling melihat, dia menggigil dan ingin mencari tempat untuk bersembunyi. "Kalau begitu aku akan mempercayaimu," kata setengah manusia dan setengah iblis dan menghilang. Lin Tianxin bertanya-tanya, siapa orang ini, bagaimana dia bisa muncul dalam kesadarannya kapan saja. Tapi sekarang tidak ada yang menjelaskan kepada Lin Tian, dan Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan kemudian melepaskan segelnya. Setelah semuanya selesai, Lin Tian berjalan keluar dari ruang kesadaran mimpi lama. Sementara 4 lainnya menatapnya dan bertanya bagaimana kabarnya. Secara alami, Meng Lao tidak akan mengatakan bahwa dia ditundukkan oleh Lin Tian, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Segelku telah dilepaskan." Setelah itu, Meng Lao juga mengeluarkan napas yang kuat, dan keempat orang itu sangat senang sehingga mereka meminta bantuan Lin Tian. Adapun Lin Tian, satu persatu, memasuki ruang kesadaran mereka, dan kemudian menaklukkan mereka sebelum membuka segelnya. Dengan cara ini, setelah 5 orang menyelesaikannya, mereka tidak terlalu senang, karena mereka tahu bahwa mereka melarikan diri dari kendali setengah manusia dan setengah iblis, tetapi jatuh ke cakar iblis Lin Tian lagi. Lin Tian tersenyum pada kelima orang itu, Apakah Anda sedih? Kami pikir kami bisa bebas.
Tapi sekarang tampaknya, kata Tuan Meng dengan canggung, setidaknya Anda telah menyelesaikan kultivasi Anda dan menjadi kuat, bukan? Kelima orang ini berpikir itu masuk akal, dan Lin Tian melanjutkan, dan kamu dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan kuil iblis kuno ini. Ini menjadi semakin menarik, jadi orang-orang mengangguk liar, dan Lin Tian akhirnya berkata, namun, kamu harus mengatur orang untuk menjaga di sini setidaknya setiap hari. Adapun bagaimana mengatur, itu urusan kalian berlima. Ah, Anda ingin kami mengawasi ini? Beberapa orang terkejut, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, jika kamu tidak menjaga, kupikir orang itu akan datang kepadamu. Begitu kata-kata itu keluar, 5 orang terkejut. Mereka buru-buru mendiskusikan bagaimana bergiliran untuk menjaga mereka. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan tersenyum. Oke, aku akan berbicara denganmu tentang hal lain. 5 orang melihat kembali ke Lin Tian dengan aneh. Lin Tian berkata, saya ingin pergi ke kerajaan hantu. Saya tidak tahu di mana kerajaan iblis itu. Aku bisa pergi ke kerajaan hantu secara langsung. Tanah hantu, mimpi Leng tua selanjutnya, dan suara Lin Tianen, ya, Guiyu. Ada sebuah buku di kuil iblis kuno yang mencatat cara menuju ke kerajaan hantu. Kamu bisa pergi dan melihat-lihat, Meng Lao menjelaskan. Pimpin jalan. Setelah Lin Tian selesai, Meng Lao buru-buru membawa Lin Tian pergi, sementara 4 orang lainnya terus tinggal di sana untuk berdiskusi. Ketika iblis kucing dan serigala dewasa di kuil iblis kuno melihat Lin Tian muncul kembali, mereka dengan cepat mengikuti. Kemudian, mimpi tua itu selalu menunjuk ke sebuah buku, itu saja. Lin Tian melihatnya. Ada beberapa kata besar di atasnya, menghubungkan kerajaan hantu. Ini cukup mencolok. Lin Tian tersenyum pahit, lalu mengambil buku itu dan membaliknya. Setan kucing berkata, dewasa, apakah kamu ingin pergi ke kerajaan hantu? Baiklah, temukan seseorang, Lin Tian berkata dalam diam, dan iblis kucing itu bertanya-tanya, siapa yang kamu cari? Yah, kamu tidak perlu tahu, Lin Tian berkata dengan dingin, dan iblis kucing hanya bertanya, sementara manusia serigala di satu sisi membenci iblis kucing, lihat dirimu, banyak bicara. Kamu tidak bicara, setan kucing itu menatap, tetapi serigala itu berhenti berbicara. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian selesai membacanya, menutupinya, dan kemudian berkata kepada lelaki tua itu di malam hari, oke, aku akan pergi dulu, kamu bisa tinggal di sini. Iya, setelah berkat Meng Lao, Lin Tian pergi. Tetapi iblis kucing dan serigala dewasa bertanya-tanya mengapa Meng Lao begitu sopan kepada Lin Tian. Sebaliknya, ketika Lin Tian keluar dari kuil iblis kuno, kedua iblis itu dengan cepat mengikuti, terutama iblis kucing berkata, mau kemana, tuanku? Serigala itu menggeram, mau kemana, Pak, ayo mengantarmu pergi. Melihat kedua monster ini, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin mengikutiku? Setan kucing segera berkata, tuanku, Anda sangat kuat, kami akan dapat membuat kemajuan besar dengan Anda. Sanjunganmu sangat keras, kata serigala, apakah kamu tidak mau? Setan kucing itu menatap, tetapi manusia serigala itu tidak bisa berkata-kata. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, aku khawatir kemana aku pergi, kamu tidak berani mengikutiku. Tidak, sama sekali tidak, setan kucing berjanji, dan serigala berkata, ya, siapa kita? Bagaimana mungkin ada tempat di mana saya tidak berani pergi? Lin Tian Xiao berkata, di dunia iblis, ada tempat yang disebut Gunung Angin Iblis, kan? Mendengar 3 kata Gunung Angin Iblis, wajah kedua pria itu berubah, mereka terdiam beberapa saat, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ada apa, takut? Setan kucing malu untuk mengatakan, dewasa, di dunia iblis, ada beberapa tempat yang tidak bisa pergi, dan Gunung Angin Iblis ini adalah salah satunya. Oh, katakan padaku, dikatakan bahwa ada banyak roh yang mengerikan. Begitu mereka bertemu kami, mereka akan membawa kami pergi dan membunuh roh asli kami. Elf mengatakan itu mengerikan, dan serigala berkata, ya, Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya, iblis yang kuat, jatuh di sana. Lin Tian tersenyum pada mereka, kalau begitu saya akan pergi ke sana, apakah kamu tidak akan pergi? Ah, mau kemana? Tuanku, iblis kucing menatap, dan serigala dewasa menatap, apakah ini benar-benar palsu? Lin Tian tersenyum, bagaimana menurutmu, ini, kata elf dengan ragu-ragu. Serigala itu juga menatap Lin Tian dengan aneh, Tuan, bisakah Anda mengubah tempat? Tempat, saya tidak ingin berubah. Lin Tian menggelengkan kepalanya, mendengar ini,
Iblis kucing berkata, ini tidak baik. Singkatnya, jangan pergi, Lin Tian bertanya langsung, dan iblis kucing itu mengangguk muram, pergi, ayo pergi. Serigala itu juga mengangguk, ya, ayo pergi. Saat ini, bahkan jika kedua monster itu tidak ingin untuk pergi, mereka harus pergi. Bagaimanapun, Lin Tian sangat mengerikan sehingga mereka takut Lin Tian tidak bahagia. Mereka membersihkannya. Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, pergi, pergi. Setelah itu, Lin Tian pergi, dan kedua iblis itu buru-buru mengikuti. Tetapi mereka sangat khawatir, jadi kedua iblis itu semua terlihat buruk di sepanjang jalan. Sampai beberapa hari kemudian, Lin Tian datang ke apa yang disebut Gunung Angin Iblis, dan di luar Gunung Iblis, dia bisa merasakan gas hantu tebal di dalamnya. Setan kucing menghirup udara dalam-dalam, tetapi manusia serigala itu tidak mengerti. Mengapa kamu datang ke sini, dewasa? Bukankah aku mengatakan itu? Aku akan ke tanah hantu, kata Lin Tian Xiao, dan monster kucing itu berkata, bisakah Gunung Iblis ini pergi ke kerajaan hantu? Serigala itu juga menatap Lin Tian secara tidak sengaja, dan Lin Tian menjelaskan, buku itu mengatakan bahwa ada saluran jauh di dalam gunung angin jahat, yang terhubung dengan kerajaan hantu. Selama kamu pergi ke sana, kamu bisa mencapai kerajaan hantu. Ketika kedua monster itu mendengar ini, Lin Tian tertawa dan berkata, pergi, setan kucing kembali ke tempatnya, dan dengan cara yang malu, dewasa, bagaimana jika catatan buku itu salah? Tidak, tuanku, selalu ada beberapa kesalahan dalam buku-buku itu, jadi Anda tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Serigala juga setuju dengan iblis kucing dan menambahkan jalur api. Bab 2409 dengarkan kata-kata kedua iblis itu, Lin Tian tidak bisa menahan senyum, jika kamu takut, kamu tidak harus mengikutiku. Selesai mengatakan, Lin Tian masuk ke dalam, dan iblis kucing itu membenci serigala dewasa itu. Lihat, orang dewasa marah. Apa, kamu adalah pemimpinnya, kamu memimpin. Ketika iblis kucing selesai, dia bergegas mengejar dan berteriak, aku akan pergi bersamamu, tuanku. Tidak, aku akan pergi ke Guiyu, dan kamu tidak perlu datang. Dengan itu, sosok Lin Tian menghilang. Setan kucing itu tercengang, pergi, kami. Apakah kami bebas? Kata serigala, kebebasan, jika orang dewasa mati, kita juga harus mati. Mengapa kamu begitu bodoh? Setan kucing membenci, dan serigala dewasa menggigil. Ya, terlalu menakutkan. Setan kucing menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menjernihkan pikirannya dan pergi, dan serigala itu harus melarikan diri. Hanya Lin Tian yang berjalan di gunung ini. Awalnya, sangat sepi, tetapi setelah beberapa saat, ada embusan angin di hutan, yang tampak sangat menakutkan. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu roh iblis, keluar jika kamu mau, jangan terlalu pemalu. Mendengar kata, pemalu, roh-roh itu terkejut satu persatu, dan kemudian roh-roh itu muncul. Jadi sekilas, ada roh iblis di mana-mana, dan beberapa dari mereka menempel pada batu, beberapa di antaranya menempel pada pohon, beberapa di antaranya mengambang di sana, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah kamu menyambutku? Mendengar ini, masing-masing roh iblis ini menunjukkan ekspresi aneh sampai jiwa iblis berkata, wah, kamu manusia kecil, kamu terlalu berani. Haruskah aku pemalu? Lin Tian menertawakan roh-roh iblis ini dan berkata, jangan katakan manusia, iblis yang datang ke sini, kami semua siap untuk membersihkan. Kalau begitu aku menyarankan kamu, atau tidak punya ide untuk mengambilnya, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Lin Tian tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam tahun-tahun ini, iblis-iblis ini telah bertemu dengan manusia yang begitu sombong. Oleh karena itu, beberapa roh iblis Qi, seperti embusan angin, bergegas ke benda langit hutan. Setan lainnya ikut menertawakannya, nikmatilah, nak. Lin Tian tersenyum aneh, lalu duduk dan memejamkan mata dan berkata, aku akan bermain denganmu. Saat ini, di ruang kesadaran, roh-roh iblis ini menyerang jiwa Lin Tian. Siapa yang tahu bagaimanapun mereka menyerang itu tidak berguna. Jiwa macam apa kamu? Ada jiwa iblis akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Jika kamu tidak membunuhku, kamu akan mulai meneteskan air liur. Lin Tian bertanya kepada mereka, dan iblis berpura-pura bodoh satu persatu. Beberapa orang berkata, aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Selesai mengatakan, iblis ini berencana untuk pergi, tetapi baru saja bertemu dengan penghalang ruang kesadaran, tetapi menemukan bahwa tidak bisa keluar sama sekali. Ada apa? Beberapa iblis sedang terburu-buru,
Tetapi iblis lain menemukan sesuatu yang salah dan mencoba pergi satu demi satu. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha dan bagaimana mereka berteriak, hasilnya sama dan mereka tidak bisa keluar. Lin Tian menertawakan mereka, apakah itu cukup? Si setan panik, beberapa dari mereka bertanya, kamu, siapa kamu? Aku seorang pria yang ingin pergi ke kerajaan hantu, tapi kamu harus menghentikanku. Lin Tian mencibir, dan iblis segera berkata mereka tidak akan pernah berani lagi. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya butuh peta jalan ke tanah hantu, saya pikir Anda semua memilikinya. Ada iblis yang terburu-buru, ada iblis kuat yang menjaga rute kerajaan hantu, kita tidak bisa mendekat sama sekali. Ya, iblis di sana semuanya kuat. Lin Tian masih tidak mempercayai iblis ini, jadi dia mencuri ingatan mereka terlebih dahulu, dan akhirnya melepaskannya. Ketika Lin Tian membuka matanya, iblis yang telah dilepaskan membiarkan iblis lain mundur, sementara beberapa dari mereka mundur, tetapi beberapa dari mereka tidak menganggap serius Lin Tian. Secara khusus, raungan, bayangan hitam terbang di kejauhan, dan melayang di udara sambil tertawa, ada manusia, kamu tidak memberitahuku. Ketika iblis melihat ini, mereka terkejut, beberapa orang tergagap, iblis, Raja Ular Iblis. Lin Tian memandang Raja Ular Iblis. Meskipun dia disebut iblis ular, ia telah berubah menjadi sesuatu seperti naga, dengan sayap dan mata merah darah. Apa yang kamu lihat? Nak, apakah Anda ingin mati? Raja Ular Iblis tertawa aneh. Tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, apakah kamu kuat di sini? Bagaimana menurutmu? Raja Ular Iblis itu menghembuskan napas. Jiwa iblis di mana-mana, satu persatu menggigil ketakutan. Lihat, Raja Ular Iblis membencinya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ini benar-benar kuat, tapi bagaimanapun juga kamu hanyalah jiwa iblis. Apa yang terjadi dengan roh? Raja Ular Iblis melotot, dan Lin Tian Xiao berkata, tubuh roh iblis membutuhkan ki hantu untuk ini, dan juga membutuhkan ki hantu untuk ini, jadi kamu hanya bisa berada di gunung angin iblis. Raja Ular Iblis mendengar ini dan berkata, kamu membenciku, bukan? Membencimu? Bagaimana menurutmu? Bukankah? Raja Ular Iblis mendengus, dan segera memuntahkan api, dan menjerat Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu adalah iblis dan hantu, kamu harus menyerahkannya pada dirimu sendiri. Wah, kamu tahu semua tentang iblis dan hantu. Itu hanya semacam teknik hantu, itu hanya digunakan oleh iblis. Apakah kamu tidak mengerti? Lin Tian bertanya, dan Raja Iblis dan Ular tertawa, seolah-olah kamu tidak takut padanya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba beberapa kali lagi. Setelah Lin Tian selesai, dia berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyerang. Roh iblis lainnya berpikir bahwa Raja Ular Iblis dapat dengan mudah menyelesaikan Lin Tian. Siapa yang tahu bahwa Raja Ular Iblis telah mencoba berkali-kali, tetapi hanya satu hasil, yaitu, tidak ada cara untuk berurusan dengan Lin Tian sama sekali. Lin Tian bertanya dan tersenyum padanya, apakah kamu ingin melanjutkan? Raja Ular Iblis bertemu dengan orang aneh untuk pertama kalinya, jadi dia berkata dengan dingin, wah, menurutmu apa yang bisa aku lakukan untukmu? Jika kamu punya cara, datang dan biarkan aku melihat. Lin Tian tersenyum pada Raja Ular Iblis. Raja Ular Iblis berkata dengan dingin, aku akan membunuh jiwamu. Bunuh jiwaku, kemudian Anda bisa mengetahuinya. Lin Tian menertawakannya, tetapi Raja Ular tidak peduli dengan Lin Tian. Dia melompat ke ruang kesadaran Lin Tian. Di ruang kesadaran Lin Tian menghela nafas, yang lain tidak takut mati. Wah, kamu tidak takut mati? Selesai mengatakan, pihak lain tiba-tiba bergegas ke tepi jiwa Lin Tian, dan kemudian menggigitnya. Raja Ular Iblis berpikir bahwa jiwa Lin Tian bisa terluka parah dengan satu gigitan, tetapi ketika dia menggigitnya, dia merasa ada yang tidak beres. Bahkan jiwa iblisnya sedikit tidak nyaman. Apakah nyaman? Lin Tian tiba-tiba bertanya, dan Raja Ular bertanya, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Bukankah iblis lain memberitahumu bahwa jiwaku kuat? Lin Tian menatapnya dan tersenyum. Sementara Raja Ular jahat berkata, tidak peduli seberapa kuat kamu hanyalah seorang kaisar peri. Bab 2410, Abadi. Apakah kamu tidak terlalu menderita? Lin Tian Xie tertawa, dan Raja Ular Iblis bersenandung. Itu benar, aku belum siap. Oh, bagaimana Anda akan mempersiapkannya? Aku akan memberimu waktu. Lin Tian menertawakan Raja Ular Iblis. Ketika dia mendengar ini, dia berkedip, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Paksamu? Lin Tian bertanya, dan Raja Ular Iblis bersenandung,
berubah menjadi bayangan, dan datang ke jiwa Lin Tian lagi. Kali ini, Raja Ular Iblis masih menjerat jiwa Lin Tian, berniat untuk menghancurkan jiwa Lin Tian. Tetapi tidak peduli seberapa keras Raja Ular Iblis mencoba, dia tidak bisa menghancurkan jiwa Lin Tian. Ini membuat Raja Ular bertanya-tanya mengapa Lin Tian tidak bisa diperlakukan seperti ini. Tetapi Lin Tian tertawa, "Jangan buang energimu, itu tidak berguna." Mendengar ini, Raja Ular Iblis masih tidak percaya pada kejahatan dan mulai mengaum. Jiwa Lin Tian begitu kuat sehingga dia sangat marah sehingga Raja Ular Iblis mundur ke sudut dan berkata, "Saya belum cukup istirahat hari ini. Ayo pergi." Setelah Raja mengatakan itu, dia ingin terbang keluar dari ruang kesadaran ini. Tetapi ketika dia menabraknya, dia bertemu dengan dinding. Adapun hasilnya, Lin Tian yakin sesegera mungkin, dan Raja Ular bersenandung, "Untungnya, saya telah mempelajari kemampuan untuk menembus ruang kesadaran." Selesai mengatakan, Raja Ular Iblis berubah menjadi angin puyuh hitam, lalu melewati ruang kesadaran langit hutan. Pada akhirnya di luar, ini mengejutkan Lin Tian. Ini menarik. Raja Ular Iblis berlari keluar dan berkata dengan penuh kemenangan, "Hanya kamu, masih ingin menjebakku, naif." Roh iblis lainnya tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya bisa saling memandang, tetapi Lin Tian menertawakan Raja Ular Iblis. "Bagaimana kamu mempelajari keterampilan ini? Di mana kamu belajar? Apakah kamu perlu tahu?" Raja Ular Iblis berkata dengan arogan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Apa yang terburu-buru, saya tidak tahu apa yang Anda katakan." Raja Ular Iblis bersenandung, dan saat ini bayangan hutan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar Raja Ular Iblis. Tapi Raja Ular Iblis berkata, "Kamu satu-satunya yang bisa menyakitiku." Lin Tian meledakkan kehancuran virtual satu persatu, dan Raja Ular Iblis, hanya jiwa iblis, berarti tidak ada penghalang jiwa iblis. Dengan cara ini, ketika pemusnahan virtual ini menimpanya, Raja Ular Iblis berteriak, dan semua iblis di tempat kejadian tampak konyol. Beberapa bahkan tergagap, itu terlalu berlebihan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Apakah dia masih abadi? Ketika orang-orang membicarakannya, Lin Tian menertawakan Raja Ular Iblis dan berkata, "Jika kamu tidak ingin lebih menyakitkan, menyerah saja." Raja Iblis dan Ular berkata, "Aku tidak akan menyerah." Selesai mengatakan, Raja Ular Iblis berubah menjadi embusan angin lagi, desiran menghilang, dan Lin Tian mencibir, berpikir untuk melarikan diri. Kemudian Lin Tian menghilang dari posisi semula. Raja Ular Iblis berlari jauh, berlari ke area aman, duduk, akhirnya aman. Ketika Raja Ular terselip, sebuah suara di belakangnya tertawa dan berkata, "Apakah aman?" Raja Ular Iblis bangkit seolah-olah dia sedang melompat, dan berbalik untuk menjaga Lin Tian. "Bagaimana kamu menemukanku?" "Sejujurnya, aku telah meninggalkan bekas padamu, yang berarti kemanapun kamu pergi, aku bisa dengan mudah menangkapmu." Raja Ular Iblis mendengar ini dan sangat tertekan. "Bagaimana kamu bisa begitu gigih?" "Gigih, ketika kamu hendak membunuhku. Bukankah kamu juga sangat gigih?" Lin Tian tersenyum pada Raja Ular Iblis. Ketika Raja Ular Iblis mendengar kata-kata Lin Tian, dia langsung terlihat jelek. "Apa, sudahkah Anda bertobat?" Bagaimanapun, Lin Tian terlalu sulit untuk dihadapi, jadi dia berkata, "Ya, itu akhirnya, jangan main-main dengan siapapun, oke?" "Kamu sedikit naif." Lin Tian tersenyum pahit, tetapi Raja Ular Iblis itu tertekan. "Apa yang kamu inginkan?" "Aku akan menaklukkanmu," Lin Tian menjelaskan, dan jalan napas Raja Ular Iblis ini, "Apakah kamu bermimpi dan ingin menaklukkanku?" "Apakah aku bermimpi? Kamu akan tahu nanti." Lin Tian menatap Raja Ular dan berkata bahwa Raja Ular sangat marah sehingga dia hanya bisa terbang. Dalam proses lompatan, Raja Ular Iblis memarahi dalam hatinya, "Aku akan melihat bagaimana kamu menyusulku." Setelah setengah jam, Raja Ular datang ke sebuah gunung dan mengira itu adalah tempat teraman, karena ada raja kuat lainnya. Raja-raja iblis itu berlatih di sini, tetapi ketika mereka melihat bahwa Raja Ular Iblis melihat sekeliling dan takut akan sesuatu, mereka menarik perhatian banyak Raja Iblis. Beberapa Raja Iblis bertanya, "Ular tua, apa yang kamu lakukan?" "Saya mencari. Apakah ada orang yang mengejarku?" Raja Ular Iblis dengan hati-hati melihat sekeliling, dan Raja-Raja Iblis itu bingung. Sampai seorang Raja Iblis terkejut berkata, "Kamu dikejar?" "Ya, manusia, abadi, pria yang sangat menyebalkan." Raja Ular Tukau naik. Mendengar ini, Iblis bingung sampai sebuah suara di udara berkata,
menurutmu siapa yang menyebalkan? Semua iblis mendengar suara itu dan melihat ke atas kepala mereka. Raja Ular Iblis berkata dengan muram, kamu memiliki kemampuan untuk turun. Raja Iblis lainnya muncul satu persatu, menatap bagian atas kepala dengan rasa ingin tahu. Dapat dilihat bahwa itu adalah Raja Peri, dan beberapa iblis tertawa. Aku bilang ular tua, apakah kamu bercanda? Dikejar oleh Kaisar Peri. Jangan lihat dia adalah dewa, dia mengerikan. Raja Ular Iblis berkata dengan muram, dan rubah ragu, oh, sangat penuh kebencian. Omong kosong, sangat menyebalkan. Raja Ular Iblis tertekan. Tetapi Lin Tianfei turun dan melihat Ratu Iblis dan berkata, jika kamu tidak menginginkan apa-apa, tolong menyingkir jalanku. Suara Lin Tian membuat iblis ini kesal. Beberapa dari mereka menatap, wah, apakah kamu salah? Salah? Ya, di sini, tapi wilayah jiwa iblis kita. Apakah kamu berani membuat masalah di sini? Beberapa Raja Iblis meremehkan Lin Tian. Wajah Raja Iblis lainnya penuh dengan penghinaan, dan Raja Ular Iblis meradang. Semuanya, jaga dia baik-baik, beritahu dia kekuatan kita. Pada saat ini, tanpa kata-kata Raja Ular Iblis, iblis-iblis ini sudah sangat ingin merobek Lin Tian, sehingga Lin Tian dapat mengetahui kengerian mereka. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian telah melepaskan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan satu persatu, dan Raja-Raja Iblis itu tidak tahu apa iblis itu, jadi mereka masih bercanda tentang ketidakmampuan Lin Tian. Tapi suara orang-orang ini baru saja jatuh, pemadaman virtual yang tak terhitung jumlahnya menimpa mereka, dan satu Raja Iblis berteriak di tempat. Beberapa bahkan memarahi, apakah ini masih manusia? Ini, apa-apaan? Setan-setan itu berteriak keras. Sampai Lin Tianleng berkata, jika kamu tidak ingin mati, menyerahlah. Pada saat ini, Raja Iblis segera menasihati, mundur satu persatu, hanya menyisakan Raja Ular Iblis, dan Raja Ular Iblis memarahi. Kamu, bukankah kamu sangat kuat? Kami kuat, tetapi dia tidak mudah dihadapi. Kamu membawanya. Kamu harus menyelesaikannya sendiri. Untuk sementara, Raja-Raja Iblis itu segera mengkhianati Raja Iblis Ular. Mereka sangat marah sehingga Raja Iblis dan Ular menatap mereka dan berkata, kamu adalah sekelompok sampah. Bab 2411 Raja Iblis ini tidak memiliki penghalang jiwa iblis, tetapi mereka adalah roh iblis murni, penting untuk melindungi hidup mereka secara alami. Jadi mereka harus menjauh satu sama lain, bahkan jika Raja Ular Iblis memarahi mereka. Raja Ular Iblis tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak takut memarahi, dan hanya bisa menatap mereka dengan muram. Kamu menungguku. Tapi Lin Tian menatap Raja Ular dan berkata, baiklah, jangan buang waktu, menyerah. Wah, aku tidak akan menyerah padamu. Raja Ular berkata bahwa dia ingin terus pergi, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dihancurkan. Pemusnahan virtual ini menyebar ke sekitarnya, dan Raja Ular berteriak, dan Lin Tian mengambil kesempatan untuk mengumpulkan pena, dan kemudian memadamkan belenggu untuk menjerat jiwa iblisnya. Raja Ular Iblis ini tidak bisa melarikan diri sepenuhnya, dia hanya bisa mengutuk di sana, kamu. Lin Tian menatap Raja Ular, memarahi, apakah ini menarik? Iya, sangat menarik, Raja Ular Iblis marah, tetapi Lin Tian tertawa, adapun jalan napas Raja Ular Iblis, apa yang kamu tertawakan? Ketika aku menjatuhkanmu, kamu tidak akan menyebutnya seperti itu. Lin Tian selesai, dan menarik jiwa iblisnya. Raja Ular Iblis sangat marah, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Dia hanya bisa ditarik oleh Lin Tian sedikit, sementara Raja Iblis lainnya menghela nafas satu persatu. Sampai Raja Ular Iblis tiba di depan Lin Tian, dan Lin Tian langsung memasuki segel jiwa. Raja Ular Iblis segera kehilangan warna. Kamu. Apakah kamu takut? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Raja Ular Iblis benar-benar tercengang, karena dia tidak menyangka bahwa jiwa Lin Tian cukup kuat untuk memberi tanda pada jiwanya, yang masih tak tertahankan. Lin Tian menertawakannya, oke, mulailah membuat kontrak. Kamu telah meninggalkan jejakmu, dan kamu ingin kontrak. Semangat manusia dan iblis berbeda. Hanya dengan membuat kontrak kami dapat lebih memahami Anda, kan? Lin Tian tersenyum padanya, dan Raja Ular Iblis tidak bisa berkata-kata. Lin Tian tersenyum dan memintanya untuk membuat kontrak. Akhirnya, dia bertanya, mari kita bicara tentang kemampuanmu untuk menembus ruang kesadaran, mana yang kamu pelajari? Dalam perjalanan ke kerajaan hantu, kata Raja Ular Iblis dengan muram, oh, di jalan. Ya, ada sebuah rumah kecil yang sepi di jalan ini,
dan ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Saya mempelajarinya ketika saya masuk secara kebetulan. Tepat pada waktunya, aku akan pergi ke Guiyu, pimpin jalan. Lin Tian menatap Raja Ular Iblis dan berkata, kamu ingin aku kembali? Iya, Raja Ular Iblis ingin membantah, tetapi dia tidak punya pilihan selain berkata, oke, ayo pergi. Selesai mengatakan, Raja Ular Iblis ini membawa Lin Tian untuk pergi, dan Raja-Raja Iblis itu satu persatu santai. Beberapa Raja Iblis masih bergumam, di mana Kaisar Abadi ini? Tidak, itu lebih mengerikan daripada yang disebut abadi. Untuk Raja Ular Iblis, dia tertekan, dan bahkan menyesalnya bagaimana dia bisa memprovokasi monster seperti Lin Tian. Lin Tian mengabaikan apa yang dia pikirkan, tetapi bertanya sambil berjalan, apakah lorong hantu ini jauh dari sini? Tidak jauh, tepat di depan, Raja Ular berkata, dan terus memimpin Lin Tian ke depan sampai dia sampai di sebuah jembatan. Jembatan ini seperti dua alam yin yang, dan Raja Ular Iblis berkata, ketika kamu berjalan melintasi jembatan ini, akan ada jalan yin yang, dan di jalan yin yang ini, kamu bisa pergi ke kerajaan hantu setelah beberapa hari dan malam. Saya tidak berpikir ada cara yin yang, Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, dan Raja Iblis dan Ular menjelaskan, tidak mengherankan jika ada cara yin yang seperti itu di dunia iblis. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, itu benar, pimpin jalan. Tapi Raja Ular Iblis mengerutkan kening, aku punya sepatah kata untuk mengingatkanmu. Katakan, tahukah kamu mengapa kita roh iblis? Begitu kita kembali ke dunia iblis, tidak bisakah kita kembali ke kerajaan hantu? Raja Ular Iblis bertanya dengan aneh. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, mengapa? Apa rahasianya? Ya, dengan cara yin yang ini, ada perbedaan hantu. Perbedaan hantu ini sangat mengerikan. Begitu hantu itu ingin kembali, ia akan dibunuh oleh mereka. Jadi, jika kamu pergi ke kerajaan hantu, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Tetapi jika kamu ingin pergi ke rumah yang rusak, aku bisa membawamu ke sana. Lin Tian mendengar ini, tetapi tersenyum sedikit, dan Raja Ular Iblis melihat senyum Lin Tian dan berkata, kamu, pikir aku bercanda denganmu. Aku tahu kamu tidak bercanda, tapi masih jauh dari membunuh hantuku, Lin Tian menjelaskan. Apakah itu benar atau tidak? Raja bertanya. Saya bersungguh-sungguh, apakah Anda percaya? Lin Tian menatap Raja Ular Iblis, dan Raja Ular Iblis memandang Lin Tian dengan curiga. Lin Tian menatap mata curiga Raja Ular Iblis dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, jangan bicara omong kosong. Raja Ular Iblis harus memimpin jalan dengan muram, dan gas hantu semakin kuat, sampai setengah hari kemudian, mereka melihat sebuah rumah kecil lusuh tidak jauh di sisi jalan yang sunyi. Lihat, itu ada di sana, Raja Ular Iblis berkata, dan Lin Tian menjelaskan, mengapa iblis lain tidak masuk, karena rumah kecil itu sangat mencolok. Siapa bilang mereka tidak masuk? Oh, lalu mereka dapat melakukan apa yang Anda bisa? Tidak, Lin Tian mendengar cara yang luar biasa ini, mengapa? Itu karena sulit untuk dipahami, dan bahkan di depanmu, kamu belum tentu tahu bahwa itu adalah metode jiwa yang kuat. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, aku ingin melihatnya. Selesai mengatakan, Lin Tian membiarkan Raja Ular Iblis terus memimpin, dan Raja Ular Iblis tidak punya pilihan selain membawa Lin Tian melalui jalan menuju rumah kecil yang rusak. Saya melihat Raja Ular Iblis masuk, melihat rumah kecil yang rusak yang sudah dikenalnya, dan akhirnya menatap dinding dan berkata, itu saja. Lin Tian datang ke dinding dan melihat beberapa kata yang berantakan, dan beberapa grafiti. Raja Ular Iblis melihat Lin Tian dan tersenyum setelah menonton dengan cermat, apakah kamu tidak mengerti? Bagaimana kamu mengerti? Lin Tian bertanya, dan Raja Ular Iblis berkata sambil tersenyum, sederhana saja, saya menatap kata-kata ini untuk waktu yang lama, dan akhirnya bermimpi, kemudian saya melihat wajah sebenarnya dari metode jiwa. Oh, bermimpi, ya, tapi aku baru belajar sedikit, dan kemudian aku bangun, dan akhirnya aku tidak pernah bisa bermimpi lagi. Malu, kata Raja Ular. Lin Tian mengerti sesuatu dan berkata, kalau begitu aku tahu. Apa yang kamu tahu, hanya ketika kamu bermimpi, kamu bisa melihat. Lin Tian tersenyum, lalu duduk dan menatap dinding. Raja Ular Iblis tertawa, hal semacam ini membutuhkan kesempatan, jadi sebaiknya Anda menyerah. Lin Tian mengabaikan, tetapi memejamkan mata, dan kemudian seluruh orang, seolah-olah sedang tidur. Senyum Raja Ular mengeras, tidak, aku tertidur seperti ini. Sebenarnya,
Jiwa Lin Tian telah mencapai dinding, dan ada ruang lain di dinding. Saya melihat Lin Tian berdiri di ruang ini, menatap lingkungan yang redup dan gas hantu gila di tanah, tidak mudah menemukannya. Pada saat ini, suara panjang datang dari udara, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak mudah bagimu untuk membuat mimpi untuk membingungkan semua orang. Bab 2412 Suara dalam kegelapan mendengar kata-kata Lin Tian, tetapi tertawa, kamu tidak takut padaku. Takut padamu? Mengapa? Lin Tiangen tidak tahu apa artinya takut pada satu orang, jadi dia tidak menganggap serius satu sama lain sama sekali. Tetapi orang dalam kegelapan berkata, setelah bertahun-tahun, Anda adalah satu-satunya yang benar-benar dapat menemukan ini, sementara yang lain hanya melihat fenomena permukaan, atau mimpi. Apakah kamu memujiku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi suara itu tersenyum, itu benar. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo, biarkan aku melihat apa keterampilan jiwa itu. Metode jiwa, ya, cara untuk melarikan diri dari ruang kesadaran tertutup, Lin Tian menjelaskan. Setelah pihak lain mendengarkan senyuman, apa yang kamu katakan adalah memakai keterampilan roh. Teknik menusuk jiwa, ya, keterampilan menusuk roh adalah salah satu dari 3 keterampilan hantu paling kuat di kerajaan hantu. Begitu Anda mempelajarinya, ruang kesadaran apapun seperti kehampaan. Jadi mudah untuk masuk ke ruang kesadaran orang lain. Ya, hambatan apapun bisa diabaikan. Suara itu menjelaskan satu persatu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, coba saya lihat. Apakah kamu benar-benar ingin belajar? Saat kamu bermimpi, kamu hanya ingin memilih orang yang tepat untuk belajar. Lin Tian berkata seolah-olah dia melihat segalanya. Suara itu tertawa, kamu tidak terlihat seperti yang abadi. Saya tidak. Oh, lalu mengapa jiwamu terlihat seperti yang abadi? Sepertinya itu tidak berarti begitu. Lin Tian melihat sekeliling, mencoba mencari tahu di mana suara itu. Ketika suara itu menemukan Lin Tian, ia berkata, kamu tidak dapat menemukanku. Bagaimana jika aku menemukanmu? Lin Tian bertanya, dan suara itu berkata sambil tersenyum, jika Anda dapat menemukan saya di sini, saya akan memberikan keterampilan menusuk jiwa kepada Anda. Tetapi jika Anda tidak bisa, Anda akan tinggal di sini selamanya dan melakukan tugas untuk saya. Lin Tianxie tertawa, bukan giliranku untuk melakukan hal seperti itu. Apakah kamu berjanji? Pihak lain bertanya sambil tersenyum, dan Lin Tian tersenyum, baiklah, kamu akan lihat. Dengan itu, Lin Tian memejamkan mata dan berlatih mengintip luar angkasa sampai dia menemukan napas pria itu di sudut dan tersenyum, aku menemukanmu. Temukan aku? Apakah Anda bercanda? Lin Tian melompat, pergi ke suatu area, dan kemudian menatap awan. Apakah kamu masih bersembunyi? Awan berangsur-angsur berubah menjadi sosok besar, seperti raksasa kecil, dan bayangan virtual itu gelap dan hitam, tidak dapat melihat penampilannya, tapi dia tertawa, kamu, itu tidak mudah. Apa yang saya katakan barusan? Apakah itu sebuah kata? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan hantu itu tertawa, hitungan, tentu saja. Terima kasih. Lin Tian tertawa, dan bayangan itu membuat cahaya keemasan, dan cahaya keemasan berubah menjadi volume, jatuh di depan Lin Tian, kamu belajar perlahan, tetapi apakah kamu bisa mempelajarinya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Lin Tian meraih volume dengan satu tangan, menyapunya satu persatu, dan dengan cepat mencatatnya di benaknya. Pria itu bingung dan bahkan menatap Lin Tianchu dengan penuh semangat. Apakah orang ini menonton? Tentu saja, Lin Tian menonton. Dan karena kekuatan jiwanya, dia menonton dengan sangat cepat. Sampai setengah jam kemudian, Lin Tiange tersenyum, terima kasih banyak. Kamu sudah selesai, lihat, itu tidak mudah, Lin Tianxiao berkata, dan pria itu ragu, saya telah mempelajari hal ini selama jutaan tahun sebelum saya mengerti, apakah Anda yakin Anda bisa melihatnya sekilas? Lin Tian tertawa, tidak sulit bagi saya untuk mempelajari ini, selain itu, ini semacam metode jiwa. Selama jiwa cukup kuat, akan lebih mudah untuk menggunakannya. Pihak lain tidak mempercayainya, dan menatap Lin Tiadao, ini seperti ruang sadarku sekarang. Tapi terserah kamu apakah kamu bisa bergegas keluar. Lin Tian tersenyum, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Jika kamu tidak bisa keluar, kamu masih harus tinggal. Pihak lain menertawakan Lin Tian, dan Lin Tian tertawa, ingin meninggalkanku, maka Anda sedikit naif. Setelah itu, Lin Tian mulai menggunakan teknik menusuk jiwa. Oleh karena itu seperti bayangan yang melewati ruang kesadaran sampai Lin Tian bergegas keluar dan kembali ke tubuhnya.
Kemudian, Lin Tian membuka matanya. Melihat Lin Tian kembali sadar, Raja Ular Iblis bertanya dengan aneh, "Bagaimana? Ada temuan?" Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya." Pada saat ini, cahaya kemasan di dinding berkedip, dan adegan ini membuat takut Raja Ular Iblis sampai suara itu datang dari dinding. "Wah, aku telah mempelajari apa yang disebut bakat anti surga." "Terima kasih banyak." Raja Ular bertanya-tanya siapa suara itu, dan suara itu tersenyum, tetapi pondok di sekitarnya menghilang, dan ditinggalkan di mana-mana. Adegan ini membuat takut Raja Ular Iblis, tetapi suaranya bergetar, "Kita akan bertemu lagi. Kalau begitu kamu harus meninggalkan nama. Dengan bakatmu, aku tidak perlu tinggal, aku akan menemukanmu juga." Tapi pada saat itu mungkin musuh atau teman. Ketika pihak lain selesai berbicara, itu menghilang. Raja Ular bertanya-tanya, "Siapa pria itu, Tuan Roh?" Lin Tian menjawab, dan Raja Ular Iblis tercengang, menguasai metode jiwa. "Ya, darinya, saya belajar kemampuan untuk menembus ruang kesadaran," Lin Tian menjelaskan. Raja Ular Iblis terkejut, "Apakah kamu benar-benar belajar?" "Iya." Raja Ular tidak percaya, dan bahkan mengerutkan kening, "Bagaimana ini bisa terjadi?" "Apa, tidak percaya? Saya belajar hal itu, tetapi butuh waktu bertahun-tahun. Anda hanya memejamkan mata selama setengah jam? Anda bilang Anda mempelajarinya, tidak ada yang bisa mempercayainya." Lin Tian tersenyum, "Oke, ayo pergi." Dengar untuk pergi, Raja Ular Iblis lebih khawatir, "Kamu benar-benar ingin pergi ke kerajaan hantu?" Suara Lin Tianen, tetapi Raja Iblis dan Ular berkata dengan gelisah, "Itu hantu. Anda tidak punya untuk mengkhawatirkan itu." Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia berhenti berbicara, dan Raja Ular Iblis harus mengikutinya dalam diam. Tetapi dia berseru, dia benar-benar pria yang aneh. Dengan cara ini, satu orang, satu jiwa iblis, berjalan di jalan Yin yang selama beberapa hari dan malam. Sampai di depan gunung, Raja Ular Iblis berhenti dan menunjuk ke lubang depan, ada hantu di sana. Setelah mendengar ini, Lin Tian melihat sekeliling dan menemukan bahwa gunung itu terhubung dengan langit dan daerah sekitarnya. Yang berarti jika dia ingin pergi ke kerajaan hantu, dia harus melewati gua. Jadi Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, "Ayo pergi, jangan buang waktu." Raja Ular Iblis menggigil, tetapi Lin Tian tidak takut. Ketika dia sampai di gua, dia berteriak, "Berhenti." Raja Ular Iblis ketakutan untuk mundur, dan Lin Tian menatap tempat gelap di dalam gua. Keluar, itu tidak sepadan. Pihak lain meremehkan, dan Lin Tian tersenyum kecut. "Jika kamu tidak keluar, aku harus masuk." Pria itu berkata, "Apakah Anda tahu siapa saya? Siapa kamu? Itu bukan urusanku." Lin Tian mengabaikan satu sama lain, sementara Raja Ular Iblis di satu sisi menarik napas. "Cukup gila.